Oke, bertemu lagi ya. Kita masih lanjutkan lagi pelajaran yang tadi ya. Yang kedua, kita sudah belajar jenis segitiga. Berdasarkan ukuran sisi dan berdasarkan sudut internalnya ya. Sudut internal, sudut dalam terbesarnya. Nah, sekarang dari ketiga ini saya akan secara khusus membahas segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku. Ya, sederhananya begitu. Sudut dalam terbesarnya adalah 90 derajat ya, adalah sudut siku-siku. Oke. Sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, di dalam segitiga siku-siku itu ada sisi penyiku dan ada sisi terpanjangnya. Nah, terkait dengan segitiga siku-siku, ini saya akan berikan kalian beberapa gambaran ya tentang segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku yang pertama kan begini. Sudut siku-siku itu bisa dilambangkan dengan menggunakan semacam persegi ya, persegi di salah satu sudutnya ya. Sudut terbesarnya dilambangkan seperti itu. Nah, ini lambang siku-siku. Jadi kalian kalau bertemu lambang ini jangan ragu-ragu lagi, ini lambang siku-siku ini. Yang seperti kotak ini. Yang kedua, kalau tidak menggunakan lambang itu ada cara lain juga. Nah, ini sebentar saya ubah dulu. Nah, yang kedua, kalau kalian bertemu lambang seperti huruf L itu jangan ragu-ragu, itu artinya lambang siku-siku juga. Ya, bagaimanapun posisinya ya, supaya kalian tidak terjebak bahwa gambarnya harus begitu, saya akan sedikit improvisasi dengan gambarnya ya. Sekali lagi, tidak harus begitu posisinya gitu. Jadi kalian cari ya salah satu dari ketiga lambang ini. Kalau ada lambang seperti ini, tidak usah ragu lagi, itu pasti lambang segitiga siku-siku. Bagaimanapun modelnya. Ya, misalnya begini ya. Saya putar begini. Ini yang seperti huruf L, itu lambang siku-siku juga. Atau ya seperti ini misalnya. Ini yang ketiga ya, kemungkinan yang ketiga. Dia tidak ada kotak itu, lambang persegi di pojoknya. Tidak juga menggunakan huruf L itu. Tetapi ada lambang 90 derajat ya. Sudah pasti dia siku-siku. Sebentar ya. Saya ubah-ubah dulu posisinya. Ini saya putar saja kalau begitu. Nah, begini. Jadi bagaimanapun model segitiganya, apapun posisinya, pastikan kalian cari salah satu dari ketiga ini. Karena ini adalah ciri khas dari sebuah segitiga siku-siku. Ya, saya lingkari ya supaya kalian lebih paham. Saya beri warna merah saja. Oke. Ya, carilah salah satu dari ketiga lambang ini. Ya, kalau kalian bertemu salah satu dari ketiganya, tidak usah ragu, itu lambang siku-siku semua. Oke. Nah, ini pengantar dari saya ya. Jadi nanti biasanya ini di depan sudut siku-siku ini
disebut sisi miring ya. Ya kalau gambarnya seperti ini oke lah miring. Tapi kalau gambarnya begini bagaimana? Ini miring semua. Ini miring semua ya. Jadi kalau saya bilang sisi miring kurang pas ya. Nah, saya sebut saja begini. Pada segitiga siku-siku berlaku sifat. Ya, sifatnya begini. Di hadapan sudut siku-siku terletak sisi terpanjang. Nah, ini sifatnya ya. Saya tebalkan dan saya miringkan. Atau saya kotakkan sekalian ya. Supaya kalian lebih mudah mengingat. Oke, saya beri lambang kotak, copy paste. Ya, seperti ini ya. Tolong ini diperhatikan baik-baik. Sifat-sifat penting pada segitiganya. Ya sebenarnya tidak perlu dihafal ya, kalian bisa logika saja. Kalau sudutnya besar ya otomatis dia akan membuat sisinya tambah panjang. Seperti itu. Biasanya kalau buku-buku nyebutnya sisi miring, tapi saya tidak sebut dia sisi miring. Saya akan namai dia sisi hipotenusa ya. Saya sebut saja hipotenusa. Nah, biasanya sisi terpanjang ini disebut sisi miring. Miring, biasanya ya. Nah, tetapi supaya saya ingin membiasakan kalian ya, supaya kalian tidak rancu sendiri kalau dia dibilang sisi miring nanti kalau gambarnya seperti ini miring semua, kan aneh. Jadi tidak saya sebut sisi miring, tetapi sisi terpanjang. Nah, ini dia. Saya tandai seperti ini. Ya, ini saya beri tanda panah saja, supaya kalian benar-benar paham bahwa ini adalah ciri khas lambang siku-siku. Saya tandai dulu. Ya, kalau kalian jawab soal pakai yang mana ya, yang mana saja boleh ya, saya tidak larang. Kalian boleh sebut dia, kalian boleh lambangkan dengan kota, kalian boleh lambangkan dengan yang seperti huruf L, kalian boleh tulis 90 derajat, itu tidak masalah. Ya. Nah, saya beri keterangan tambahan ya, ini adalah lambang sudut siku-siku. Oke. Nah, ini ya. Segitiga siku-siku ini sebenarnya kalau di pertukangan ini sering digunakan ya. Konsepnya digunakan, tetapi mungkin namanya yang tidak diketahui ya. Apa namanya ya? Pokoknya ya digunakan gitu. Misalnya mau membuat penyiku, bagaimana caranya? Nah, nanti ini bisa dipakai. Jadi tukang-tukang itu biasanya menggunakan, hanya saja mereka tidak menyebut namanya gitu ya. Prinsip apa ya? Prinsipnya ini, prinsip Pitagoras namanya. Oke, ini ya untuk siku-siku, tolong pahami, ini adalah lambang siku-siku, kemudian sisi terpanjangnya itu adalah sisi yang berwarna merah ya, di hadapan sudut siku-siku. Oke. Ini materi cukup singkat juga ya. Cukup singkat. Ya, yang perlu kalian perhatikan sekali lagi, lihat posisinya, cari lambang siku-sikunya atau 90 derajatnya, maka di depan itu adalah sisi yang terpanjang. Kalau kalian lupa,
Yang mana namanya sisi di depan sudut, silahkan kalian baca yang di depan ya. Nah, ini sisi di depan sudut B ya, namanya begini ya. Depan. Oke. Video ketiga yang cukup singkat ini kita akhiri dulu ya. Jika ada yang kurang dipahami dengan ini, penamaan ini dan di mana letak sisi terpanjangnya, silahkan kalian bisa cari literatur lain, boleh di internet atau YouTube, atau kalian boleh tanya saya langsung. Oke, video ketiga kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.